apa isi dari yang mau disampaikan. Garis kemiskinan daerah perkotaan. Terus kemudian dibagi berdasarkan apa? Di sebelah kiri itu ada provinsi. Jadi menurut provinsi. Kemudian tahun berapa? Nah, tahunnya itu terkait dengan yang mau disajikan, tahun 2018. Dan satuannya, misalkan satuan ini bisa ada di judul, bisa juga ada di dalam badan tabelnya, satuannya. Kalau memang itu dalam bentuk apakah itu rupiah, kadang juga ada mungkin Rp1.000 gitu atau Rp1.000.000 seperti itu. Nah, kemudian di dalam badan tabel itu ada baris dan kolom. Kolom itu yang menyatakan variabel, baris yang menyatakan elemen atau objek penelitiannya, kelompoknya. Kalau di dalam tabel tabulasi, tabel frekuensi itu adalah kelompoknya. Terus kemudian di bawah ada sumber datanya. Nah, ini contoh tabel satu arah. Tabel itu ada ya beberapa arah ya. Kalau satu arah ya dia hanya dalam satu kolom gitu. Tidak dibagi berdasarkan yang lain. Hanya memuat satu karakter saja. Kemudian ini adalah bentuk tabel. Jadi tabel penyajian data dari satu sisi tidak cukup kan. Yang tadi itu yang satu arah. Kemudian yang ini untuk yang dua arahnya. Nah, dua arah ini biasanya disebut sebagai tabel silang atau cross tabulation. Jadi dibagi berdasarkan dua, apakah kalau ini menurut negara asal dan jenis barang. Jadi negara asal itu yang ada di sebelah kiri, yang terkait dengan objek penelitiannya tadi. Kemudian yang jenis barang ini yang menunjukkan ada dua yang apa namanya dua arah itu, yaitu dibagi berdasarkan barang konsumsi, barang baku, bahan baku, barang modal, kemudian ada totalnya. Ini untuk yang bentuk dua arah. Ini juga contoh penyajian tabel dua arah. Jadi penduduk miskin dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau yang tiga arah seperti apa? Selain dibagi perdesaan dan perkotaan, penduduk miskinnya dibagi berdasarkan tahun. Nah, ini disebut sebagai tiga arah. Jadi ada tiga tingkatan pembagian. Yang pertama itu penduduk miskin, kemudian data penduduk miskin, kemudian dibagi berdasarkan kota desa, dan dibagi berdasarkan tahun. Itu bentuk tabel tiga arah. Grafik. Jadi grafik itu umumnya ada tiga yang utama, garis, batang, maupun gambar. Nah, tetapi untuk selebih rincinya nanti silakan dibuka ini. Ini ada 16 jenis grafik terpopuler untuk visualisasi data. Ini bagus-bagus ini ya. Nanti silahkan dilihat saja untuk melihat referensi, untuk tambahan referensi bahwa sebetulnya di luar sana itu sudah banyak sekali grafik-grafik yang lebih mudah dicerna untuk menyajikan dalam visualisasi datanya. Kemudian ini juga ada mengenai referensi mengenai tipe grafik yang ada pada Microsoft Excel. Jadi umumnya itu yang kita gunakan ya Excel. Jadi ya yang apa namanya fasilitas yang untuk membuat grafik yang ada di sana yang biasanya kita gunakan sebagai referensi jenis-jenis grafik. Nah, ini grafik garis secara umum seperti ini. Jadi umumnya grafik garis itu digunakan untuk menunjukkan tren atau perkembangan. Jadi ketika kita mau menyajikan data dalam bentuk tren atau perkembangan suatu, ada referensi waktunya, itu biasanya umumnya kita menggunakan grafik garis, line. Nah, penyajiannya tentunya nanti bisa kita combine sehingga memberikan informasi yang lebih menarik. Kalau yang sebelah kiri itu masih grafik tunggal, yaitu tadi dari data yang bersifat tunggal tadi, dari tabel yang satu arah tadi. Ya, kalau yang sebelah kanan itu yang berganda, itu sudah mungkin menggunakan dua arah ataupun tiga arah, tabel yang dua arah ataupun tiga arah, itu baru seperti itu. Tapi kalau dari tabel satu arah ya paling kita bisa bikin grafik tunggal. Umumnya menggunakan tren, menunjukkan tren atau perkembangan untuk grafik garis ini. Kemudian juga di dalam garis tentunya ada juga untuk garis itu ada yang garis komponen berganda,
komponen berganda dan persentase komponen berganda maupun garis berimbang neto. Nanti kita lihat perbandingannya di sini. Nah, kalau yang di dalam batang kelihatan ya. Nah, batang sebelah kiri atas ini adalah yang grafik batang tunggal. Ini grafik batang tunggal. Yang berganda seperti apa? Ya seperti kanannya ini. Ada makanan dan bukan makanan. Ada tahunnya. Jadi dia lebih dari satu. Yang seperti tadi. Dia bisa berasal dari tabel 2 arah maupun yang 3 arah. Nah ini yang berganda. Kemudian kalau yang komponen itu seperti yang di pojok kiri bawah ini. Ini adalah komponen yang berganda. Jadi ada laki-laki perempuan tetapi dia nyambung jadi satu. Jadi misalkan ini adalah total mahasiswa 4 tahun terakhir, kemudian laki-laki perempuannya di sini. Oh kita bisa lihat karena kenapa kok ternyata porsi laki-laki itu lebih sedikit dibanding porsi perempuan. Nah ini masuk di dalam satu garis, satu batang, sehingga dia disebut sebagai komponen berganda karena ada 2 informasi yang ada di dalam situ. Nah, kemudian ini berimbang neto. Berimbang neto itu artinya ada perbandingan. Perbandingan antar sesuatu sehingga ada netonya. Berapa netonya gitu. Neto itu adalah biasanya misalkan dari pengeluaran dikurangi dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, itu sisanya netonya ini gitu. Kemudian masih grafik batang ini ada juga grafik batang persentase komponen. Jadi selain dalam bentuk komponen, jadi beberapa kategori atau kelompok itu juga dalam penghitungannya dalam bentuk persen. Sehingga secara total itu adalah 100%. Seperti ini. Berbeda dengan tadi ya, yang tidak pakai persentase hanya grafik batang komponen berganda ya. Kalau tadi kan ketinggiannya pasti ya tergantung dari jumlah mahasiswanya. Kalau yang ini ketinggiannya pasti sama, yaitu 100% karena dalam bentuk persentase. Biasanya ini digunakan untuk melihat distribusi seperti ini adalah distribusi terkait dengan lapangan usaha. Jadi ternyata lapangan usaha di 2006 itu bergeser. Di 2006 itu konstruksi banyak, di 2016 itu konstruksi tinggal sedikit. Yang meningkat adalah perdagangan restoran dan perhotelan. Jadi lapangan usaha perdagangan restoran dan perhotelan dari 2006 yang cuma berapa persen, sedikit ini persentasenya, itu meningkat menjadi sekian persen di 2016. Berapa kali lipat ini, sekitar 4 kali lipat. Tentunya kalau kita mau menyampaikan nilainya ya bisa diberikan nilai di dalam sini. Di dalam tabelnya juga bisa diberikan nilainya. Oke, kemudian yang sebelah kanan adalah grafik batang dalam bentuk piramid. Piramid ini biasanya digunakan untuk membuat piramida penduduk ya. Jadi ada laki-laki perempuan. Kita bisa melihat bahwa struktur umur yang ada di dalam misalkan di suatu wilayah ini, ternyata umur-umur yang banyak itu adalah umur usia muda, usia produktif. Ini dari umur dari 20 tahun sampai dengan 39 yang paling banyak. Sehingga ini umur produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan umur-umur yang tidak produktif. Misalkan bayi atau mungkin yang lansia. Kemudian ini ada grafik lingkaran, pie chart. Pie chart ini biasanya umumnya digunakan di dalam persentase. Jadi kita mau melihat berapa persen sih lapangan usaha pertanian di wilayah ini, terus kemudian yang industrinya berapa, konstruksinya berapa gitu. Seperti itu. Nah, yang di tengah ini yang penyajian lebih menarik lagi gitu. Kalau yang lainnya adalah standar. Cuma ketika kita menggunakan grafik pie chart lingkaran yang saya perlu ingatkan bahwa jangan sampai karena persepsi kita seperti yang menggunakan 3D ini, kalau saya tidak menyarankan ya menggunakan grafik pie chart menggunakan yang 3D seperti yang ada di kanan. Kenapa? Karena ketika dia selisihnya tidak terlalu banyak, maka kita kadang-kadang tertipu dengan luasan yang ditampilkan gitu. Jadi belum tentu luasan itu kelihatan karena dia ada perspektif dari 3D-nya itu mengganggu penglihatan untuk melihat apakah mana yang lebih besar gitu. Misalkan seperti ini, antara ungu
dengan yang biru muda, kita kan juga sulit. Kelihatannya biru muda yang lebih besar. Padahal belum tentu, karena ungu ada di belakang sana gitu. Jadi kesannya seharusnya lebih kecil itu. Nah, makanya kalau menggunakan pie chart jangan menggunakan 3D. Kecuali kalau memang itu perbandingannya sangat jauh, kemudian diberikan angka juga supaya lebih menarik atau bagaimana itu mungkin masih bisa. Tapi saya tidak menyarankan untuk itu. Nah, ini ada menggunakan grafik yang dalam bentuk gambar. Apakah itu kayak piktograf gitu ya. Piktograf itu ya bisa macam-macam dengan apa yang kita mau sampaikan. Ketika kita mau menyampaikan laki-laki perempuan ya mungkin bisa kita gambarkan seperti yang ada di tengah itu. Kemudian ketika kita masalah perumahan ada yang pojok sini kanan. Nah, yang atas ini sebetulnya sudah masuk kepada infografis. Jadi piktograf itu sebenarnya semacam model apa namanya infografis tapi yang masih awal gitu sebelum masuk kepada infografis yang lebih lengkap. Nah, ini untuk yang lainnya lagi, grafik yang lainnya. Ini kita bisa membuat beberapa data di dalam satu grafik. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita juga bisa menambahkan lagi, mungkin dengan menambahkan gambar benderanya supaya lebih jelas dari setiap negara yang akan kita sampaikan datanya. Nah, yang perlu yang perlu diperhatikan ketika kita akan menafsirkan tabel dan grafik. Sebentar, suaranya kayaknya terlalu keras deh. Oke. Jadi ketika kita mau menafsirkan tabel dan grafik, itu yang perlu kita perhatikan adalah harus memahami substansi dari datanya tersebut. Dengan cara apa kita memahami substansi dari data tersebut? Kita harus tahu metadatanya. Metadata itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan belum? Ada yang tahu metadata apa? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Andrian Muhammad Raffi, ada? Ada, Pak. Ya, apa itu metadata? Kurang tahu, Pak. Ada yang membantu temannya yang lain? Kemarin belum saya sampaikan ya, mungkin di KS1 mungkin yang saya sampaikan. Belum ya? Data tentang data atau Nah, informasi itu. tentang informasi. Ya, betul. Itu sudah. Siapa itu tadi? Mufti, Pak. Muski? Mufti. Muhti, oke. Ya. Ya. Ya itu. Jadi metadata itu data tentang data. Jadi ketika kita akan menafsirkan suatu tabel ataupun angka ataupun grafik, kita harus tahu dulu terkait dengan data yang akan kita sampaikan. Jadi kadang-kadang kita juga harus paham dikumpulkannya dari mana, sumbernya mana, karena nanti kemudian selain itu juga variabel yang digunakan apa, pengelompokannya bagaimana. Karena dengan begitu kita bisa menjelaskan dari data yang akan kita sampaikan. Metadata nanti dicari di situsnya BPS di Sirusa. Kemarin sudah saya sampaikan Sirusa. Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Berarti yang di KS1 ya, karena kemarin ini. Oke, saya tunjukkan. Kelihatan? Jadi di sirusabps.go.id ini, nanti silakan. Kalau yang situsnya BPS sudah pernah buka ya, bps.go.id. Silakan kepoin ya. Kepoin ini situsnya BPS untuk lagi error. Ya. Jadi sebetulnya materi metode Mestat ini ada kan? Ini contohnya ini. Ini ada infografis yang diberikan pada situsnya pusat layanan untuk pusat layanan BPS. Nah, sudah pernah buka situsnya BPS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, kemarin kan bikin tugas kan dari sini kan? Nah, di sini ada Sirusa. Sirusa itu kemarin yang disampaikan terkait dengan statistik dasar, sektoral, khusus gitu.
Dasar itu yang dilakukan oleh BPS. Di sini ada metadata kegiatan, indikator, dan variabel. Jadi ketika coba nanti dikepoin nanti terkait dengan Sakernas, kegiatan ada dia Sakernas. Nah, Sakernas itu menghasilkan indikator apa? Nah, ada juga di situ indikatornya adalah misalkan angka pengangguran, kemudian juga angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, indikator. Variabel yang digunakan apa saja gitu. Di situ ada nanti di dalam variabel yang dikumpulkan apa saja dari survei tadi itu ada di situ. Kuesionernya bagaimana ada? Ya, di sini nanti tempatnya ya. Kalau misalkan mau mengerjakan tugas terkait dengan kegiatan yang ada di BPS, misalkan kegiatan apa terkait dengan pendataan, proses bisnis statistik, itu kita bisa pelajari dari sini. Di sini contoh aja kegiatan, metadata kegiatan. Coba kita cari. Sakernas. Nah ini, survei Sakernas ya. Ini ada. Di sini ada deskripsi utamanya, ada variabel utama yang dikumpulkan, kemudian metodologinya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, pengolahan datanya seperti apa, diseminasi datanya seperti apa, dokumentasinya seperti apa. Indikatornya hasilnya apa? Oh, ada TPT, ada TKK, ada TPAK. Ini indikator yang dihasilkan dari Sakernas. Kemudian di sini ada kuesionernya. Kuesionernya ketika kita mau melihat apa sih Sakernas itu variabel apa saja sih yang dari Sakernas dikumpulkan? Nah, itu ada di sini di kuesionernya. Nah, ini ada hasilnya publikasinya. Nah, ini ada dokumentasinya bisa dipelajari. Ini untuk satu kegiatan. Jadi, kalau kalian mau membuat suatu tugas, misalkan ada tugas dengan memanfaatkan suatu data, contoh aja Sakernas, saya mau melihat TPT, tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Nah, maka kalian harus mempelajari ini dulu. Harus tahu dulu kegiatannya semua. Apakah itu Sakernas ataupun mungkin survei yang lain juga ada di sini. Harus dipahami. Supaya apa? Ketika kita mau menyampaikan data yang akan kita sampaikan tadi, apakah itu tabel atau grafiknya, itu kita bisa menjelaskan gitu. Oke, mana tadi? Itu ya yang terkait dengan bagaimana kita agar bisa memahami substan dari data tersebut. Terus kemudian tergantung dari bentuk tabelnya juga. Ada yang tabel satu arah, mungkin 2 arah, bahkan lebih. Bentuk grafik juga bermacam-macam. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, sesuaikan kebutuhan dan itu nanti juga bagaimana cara menyampaikan juga harus kita pahami satu model yang akan kita sampaikan yang kita gunakan seperti apa itu harus pas gitu. Kemudian juga tabel dan grafik itu sederhana. Jadi hanya menyampaikan arah dan pola dari data saja gitu. Jangan ditambah-tambah yang memang mungkin tidak sustan kecuali memang memberikan penyampaian yang khusus seperti di dalam infografis. Kemudian juga ada tabel dan grafik yang bersifat canggih. Jadi dilengkapi dengan kemungkinan yang akan terjadi jika data tren, misalkan data tren atau series dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menafsirkan tabel itu mulai dari yang kita memahami substansinya, kemudian kita juga bentuk tabel dan bentuk grafiknya juga memahami itu, kemudian menyampaikan dengan cara yang sederhana, misalkan sederhana, ada juga tingkatannya yang lebih tinggi tergantung dari kebutuhan yang akan kita berikan kepada pengguna data. Nah, ini penyajian peta, jadi manfaatnya itu memberikan gambaran data berdasarkan perbedaan nilai dan referensi geografis. Jadi di sini ada 2 komponen di dalam peta tematik itu, yaitu komponen nilai dari suatu objek penelitian dan ada referensi geografisnya. Referensi geografis ya misalkan kayak provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau lokasi objeknya. Misalkan objek penelitian kita adalah puskesmas, ya lokasi puskesmasnya. Misalkan objek penelitian kita adalah sekolah, ya lokasi sekolahnya. Nah, ada referensi geografinya. Misalkan kita mau melihat pencemaran udara, berarti lokasi objeknya adalah sensornya, lokasi di mana sensor itu berada, seperti itu.
ada dua komponen, yaitu nilai dan referensi geografis. Kemudian ada kaidah peta tematik. Jadi ketika kita membuat suatu peta tematik itu tidak boleh ambigu. Jadi jangan membingungkan, malah membingungkan petanya ini. Kenapa membingungkan? Mungkin pemilihan warna gitu, pemilihan warna. Saya karena suka warnanya merah, kuning, hijau, ya sudah saya kasih merah, kuning, hijau, tetapi tidak memberikan makna gitu. Misalkan merah, harusnya kan misalkan merah itu yang negatif, yang sangat negatif lah. Kuning yang hati-hati, hijau yang yang aman gitu. Nah, misalkan kita mau memetakan suatu nilai indeks gitu, indeks misalkan kemiskinan, ya kalau yang kemiskinan yang parah ya kasihlah merah gitu kan, jangan dikasih hijau gitu. Itu nanti malah membuat ambigu. Nah, itu kan untuk pembuatan peta itu kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian juga harus mudah dimengerti, memberikan gambaran yang sebenarnya, teliti sesuai dengan tujuannya, memiliki proyeksi yang tepat. Jadi skala peta itu benar gitu. Jangan yang misalkan DKI dibandingkan dengan yang lainnya, misalkan dibandingkan kita menggunakan petanya Jawa, nggak kelihatan kan DKI-nya kecil. Jadi kadang-kadang kita memerlukan proyeksi yang tepat dan penunjuk arah jangan lupa gitu. Juga harus ada kelengkapan anotasi seperti judul peta, legenda, terutama legenda dan indeks petanya. Kenapa? Karena kalau nggak ada legenda kita bingung. Ini warna ini berarti apa itu kita nggak tahu. Nah ini contohnya peta tematik. Di atas itu adalah peta jumlah kejadian bencana di Indonesia. Nah ini sangat kecil ya karena memang diperkecil. Tapi ketika dia dicetak dalam bentuk besar, makanya tergantung ininya penyajiannya juga itu. Kemudian di sebelah kanan juga ada peta Jakarta Utara. Dan yang di bawah itu terkait dengan COVID-19. Nah ini contoh peta tematik yang saya bikin sendiri nih. Nanti mudah-mudahan kalian juga bisa gitu. Nanti untuk latihannya itu. Tapi nantilah. Ini peta tematik COVID-19 di Indonesia menurut provinsi. Kelihatan nggak animasinya dalam bentuk animasi? Ini dalam bentuk heat map. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya penyebaran penyebaran COVID-19 di Indonesia itu mulai bulan Maret sampai dengan ini terakhir di bulan berapa ini? 9. Nah, bulan 9 saya kemarin bikin sampai bulan 9. Itu seperti ini. Jadi memang awalnya itu muncul dari Jakarta, kemudian Surabaya menyusul, kemudian Jawa Tengah, Makassar menyusul lebih cepat lagi daripada Jawa Tengah. Kemudian juga Kalimantan Selatan dan muncul baru ini ada di Sumatera Utara ya atau Sumatera Barat. Nah, itu kalau memang kita mau menyajikan data preferensi geografis contohnya. Kemudian masuk ke penyajian infografis. Nah, infografis itu adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Ada manfaatnya, ada beberapa manfaat ya. Jadi informasi yang rumit itu menjadi enak dipandang. Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografisnya. Meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital itu untuk yang industri. Mampu meningkatkan minat pembaca juga. Karena menarik kan, informasi infografis lebih terpercaya dan profesional. Infografis lebih mudah untuk diingat, itu relatif, yang tadi juga relatif, tergantung bagaimana kita membuat infografis tersebut, kemudian mampu berkembang menjadi data yang viral, itu yang umumnya karena infografis itu bisa menarik, itu jadi bisa menjadi viral itu. Nah, jenis infografis itu umumnya ada 3, statis, animasi, dan interaktif. Nah, statis seperti ini. Ini misalkan produk unggulan daerah di Jawa Timur. Jadi setiap kabupaten kota itu mempunyai produknya. Misalkan di Pacitan, unggulannya adalah batu mulia. Terus kemudian dari produk unggulan yang warnanya adalah kerajinan. Kerajinan apa? Batu mulia. Kemudian Ponorogo juga kerajinan mebel. Ada dua informasi yang diberikan di dalam peta ini. Yang pertama adalah warna dari wilayah tersebut dan juga produknya apa gitu. Warnanya itu menginformasikan agrobisnis, garmen, kerajinan, kuliner sesuai dengan warnanya. Kemudian
gambarnya itu menginformasikan produknya apa. Ini sebagai contoh saja yang statis. Kemudian ini yang animasi. Jadi ketika kita buat yang seperti di sebelah kiri ini sebetulnya dalam bentuk animasi. Ada juga yang modelnya seperti memberikan animasi itu seperti film kartun itu. Film kartun yang menyajikan mulai dari misalkan jumlah penduduknya sekian, dari jumlah sekian itu sekian persen miskin, sekian persen enggak, kemudian yang lain-lainnya. Kalau yang interaktif umumnya itu dalam bentuk dashboard. Dashboard itu sama dashboard, tahu ada yang dashboard? Dashboard itu kan yang ada di mobil itu ya. Ada di mobil yang ada informasi apa namanya itu, bensinnya, kecepatannya dan lain-lain. Ya seperti itu sebetulnya konsep dasar dari dashboard. Nah, coba kita lihat untuk yang infografis interaktif seperti apa. Nah, contohnya ini saya ambil di corona.jakarta.go.id. Bentar ya, sambil nunggu saya tak lihat rapat di sebelah. Nah, lambat ya, karena saya pakai 2 Zoom ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa informasi yang kita bisa klik gitu. Kita bisa lakukan pemilihan. Misalkan kita pilih hanya Jatinegara saja seperti apa. Tapi ini saking lambatnya jadi belum muncul. Nah, intinya infografis yang bersifat dinamis itu seperti dashboard yang kita sebetulnya bisa lakukan perubahan-perubahan. Misalkan kita ingin melihat detail kasus positif aktif untuk perkelurahan di khusus Jatinegara saja. Nah, petanya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kemudian dan lain-lain. Nah, intinya itu. Saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya infografis yang bersifat dinamis, interaktif, itu ya seperti itu. Bisa kita lakukan treatment-treatment ke dalam tampilannya. Dan tampilannya bisa mengikuti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini contoh dari beberapa indikator untuk yang dihitung oleh BPS. Untuk sebagai kajian saja, nanti tolong coba buat grafiknya, tapi nggak usah dikumpul yang ini. Nanti yang dikumpul yang lain aja lah. Ini nggak usah, tapi untuk latihan ya, silakan dibuat kira-kira grafik yang paling tepat untuk informasi di atas itu apa gitu. Misalkan Gini rasio. Nah, itu ada indikatornya Gini rasio. Ada yang tahu Gini rasio? Rasio indeks Gini? Timpangan. Atau Pak, Timpangan. ketimpangan pemerataan pendapat, Pak. Apa ini? Randi? Tingkat pemerataan pendapat, Pak, sama pengeluaran biasanya di suatu daerah. Ya, oke. Jadi Gini rasio itu atau indeks yang disebut sebagai indeks Gini itu mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Nah, karena data pendapatan itu tidak tersedia, jadi digunakan pendekatan melalui pengeluaran. Nah, pengeluaran itu pengeluaran apa namanya? Pengeluaran untuk per kapitanya. Nah, ini ada yang tahu nggak sumber datanya itu dari survei apa? Hana Raihanatul ada? Raihanatul Janah? Ada, Pak. Ya. Gini rasio sumber datanya kan tadi saya sampaikan, pendapatan kan biasanya didekati dengan pengeluaran. Nah, di survei apa di BPS yang mengumpulkan data pengeluaran per kapita? Saya kurang tahu, Pak. Ya, ada yang lain temannya? Izin menjawab, Pak. Ya, Mufti. Silakan. Mungkin saya Susenas. Ya, betul Susenas. Bentar, suaranya saya kok pelan sekali. Ya, betul Susenas.
Jadi dalam Susenas itu ada pertanyaan yang terkait dengan pengeluaran rumah tangga. Nah, dari pengeluaran rumah tangga tersebut kita bisa hitung pengeluaran per kapitanya. Kemudian dari pengeluaran per kapita itu bisa dihitung untuk tingkat ketimpangannya, yaitu indeks Gini-nya, Gini rasio-nya. Jadi sumber kegiatannya adalah Susenas. Kalau lihat di metadata, nanti ya lihat aja metadata Susenas, kegiatan Susenas. Terus kemudian indikator yang dihasilkan, salah satunya adalah indeks Gini. Variabel yang digunakan, pengeluaran per kapita. Itu ya, jadi nanti yang tadi saya tunjukkan, si rusa itu dapat digunakan sebagai petunjuk dari kegiatan-kegiatan yang ada di BPS. Silahkan nanti dikepoin ya, supaya lebih banyak pengetahuannya terkait dengan kegiatan yang ada di BPS. Nah, kemudian angka pengangguran. Tadi ya, yang dari Sakernas ya, tenaga kerja, ketenagakerjaan. Kemudian ada persentase penduduk miskin. Nah, ada yang tahu penduduk miskin di Indonesia dihitung berdasarkan apa? Konsep apa? Randi? Sukma Andini mungkin? Ada yang bisa membantu temannya? Ada yang membantu? Ada yang bisa membantu? Oh ya Pak, saya coba menjawab. Ya, Mufki ya. Mufki ya, silakan. Survei sosial ekonomi. Ya, surveinya Susenas. Tetapi konsep dasar untuk menghitung penduduk miskin di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu nggak konsep dasarnya? Jadi penduduk miskin. Siapa yang siapa? Izin Ya, Najwa silakan. pendapatan per kapita. Iya, pendapatan per kapita itu sebetulnya didekati di dalam Susenas itu didekati dengan pengeluaran per kapita. Cuma maksud saya bagaimana menentukan mana yang miskin, mana yang tidak. Berdasarkan apa? Saya coba menjawab Pak. Ya, silakan. Dari berdasarkan survei tersebut menghitung jumlah penduduk miskin dari keseluruhan penduduk dari survei tersebut. Ya, seorang yang dikatakan miskin jika apa? Jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Bukan pendapatan ya, pengeluaran ya. Karena tadi yang disampaikan bahwa sulitnya mengumpulkan data pendapatan. Jadi kalau biasanya bias kita kumpulkan data pendapatan itu, kenapa? Karena umumnya kalau orang ditanya, berapa pendapatanmu? Biasanya nggak mengaku kan? Tetapi BPS melakukan pendekatan dengan cara pengeluarannya. Berapa pengeluaran untuk makanannya, berapa pengeluaran untuk non-makanannya. Jadi nanti ke depan kalau membahas terkait dengan seperti ini, indeks Gini, kemiskinan, itu sebetulnya yang dihitung bukan pendapatannya, tetapi adalah pengeluarannya. Kenapa kok pengeluaran dipakai? Ya karena ketika ditanya pendapatan itu umumnya responden atau unit penelitian responden atau rumah tangga tersebut tidak mengaku gitu kan. Nah, makanya dengan cara pendekatan pengeluaran per kapita. Dirinci nanti pengeluaran makanan berapa, bahkan untuk bahan pokoknya berapa, daging, ayam, itu ada semua. Non makanannya juga begitu, untuk kebutuhan pulsa, kebutuhan sekolah, kebutuhan baju, kebutuhan mobil, rumah, semuanya dicatat. Nah, dari situlah baru bisa digunakan sebagai pendekatan untuk mengestimasi pendapatan dari rumah tangga tersebut. Nah, jadi yang kita gunakan adalah pengeluaran ya. Nanti ke depan sampaikan kalau ada pertanyaan ya yang disampaikan adalah pengeluaran per kapitanya, bukan pendapatannya sekarang secara variabel yang kita kumpulkan itu. Karena itu tadi sulitnya mengumpulkan untuk pendapatan rumah tangga. Makanya didekati dengan pengeluaran. Nah, betul sekali kalau memang pengeluaran rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan itu dinyatakan sebagai penduduk miskin, kemudian yang di atas garis kemiskinan itu yang tidak termasuk penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu apa? Ada yang tahu?
rata-rata pengeluaran? Iya, yang rata-rata pengeluaran yang dibutuhkan, yang minimal dibutuhkan sesuai dengan basic needs approach. Jadi pendekatan yang BPS gunakan adalah basic needs approach, kebutuhan dasar yang digunakan sebagai kebutuhan dasar yang bisa memenuhi kebutuhan dasar. Itu garis kemiskinan. Sehingga ketika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu disebut sebagai miskin atau pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Sedangkan orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau di atasnya itu tidak miskin. Itu ya, itu untuk penduduk nanti untuk penduduk miskin nanti bisa dilihat di situsnya BPS ataupun yang di Sirusa tadi. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi, ada yang tahu kita menghitung pertumbuhan ekonomi dari mana? Dari Jawab. Kayaknya dari dibandingkan dari GDP-nya dengan pengeluarannya, Pak. Pengeluaran pemerintah. Kasatun ya? Iya, Pak. Ya, gimana tadi? Kayaknya dibandingkan Pak antara GDP dengan pengeluaran pemerintah, Pak. Ya, perbandingan GDP. GDP itu apa? Pokoknya income-nya, Pak. Masukan pemerintah. Domestic product. Pak. Ya, gross domestic product itu apa? Itu apa? Kurang tahu, Pak. Pendapatan. Diperdebatkan waktu Pilpres. Ya. Ada yang lebih bisa membantu lagi? coba saya Pak. Ya, Mufti silakan. Yang lain juga dong. Gimana Mufti? Dari survei Bank Sentral itu sendiri yang menghitung pendapatan negara. Jadi dari Bank Sentral. Masih kurang tepat. Ada yang lain? Ayo, yang lain dong. Jangan yang itu aja. Ayo yang lain. Nurretno ada nggak? Ada Pak. Ya. Putus-putus tapi suaranya Pak. Suaranya siapa? Suara saya? Tidak? Halo? Halo. Putus-putus tadi Pak. Tidak kedengaran. Oh, oke. Nurretno. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari apa? Tidak kedengaran Pak. Ya udah yang lain. Desi, Ayu. Iya Pak. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB Pak, Produk Domestik Bruto. Ya. Tiap tahunnya. PDB itu apa? Total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Oh ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu dihitung berdasarkan kalau secara nasional itu ada PDB, Produk Domestik Bruto. Kalau di dalam levelnya provinsi atau kabupaten itu disebut sebagai PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, pertumbuhan ekonomi PDB atau PDRB itu menghitung apa? Menghitung output banyaknya produk, barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Nah, artinya menghitung perekonomiannya. Kemudian pertumbuhannya dihitung dari mana? Yang pertumbuhan itu ya kalau namanya pertumbuhan pasti kondisi PDRB. Kalau untuk di wilayah provinsi ataupun kabupaten ya wilayah kondisi tahun ini, PDRB tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dibagi dengan yang tahun lalu dikalikan 100%. Itulah pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber dari penghitungan indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atau PDB secara nasional. Oke ya. Nah, makanya ketika kita mau menjelaskan ini, tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau menjelaskan suatu data, kita harus tahu konsepnya dulu. Oh, ini apalagi indikator. Indikator itu kita harus tahu rumusannya dari mana. Oh, dari PDRB yang selisih PDRB sekarang dikurangi yang sebelumnya dibagi dengan sebelumnya. PDRB apa sih? Oh, ternyata ini. Nah, kenapa? Makanya kok disebut sebagai pertumbuhan ekonomi? Ya karena memang dia akan mengukur peningkatan yang ada, output yang ada di suatu daerah. Itu makanya seperti itu. Kadang-kadang kemiskinan juga seperti itu. Kenapa kok kemiskinan 16%, 16,7%? Ya ternyata penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya di Indonesia itu ada 16,7%. Termasuk angka pengangguran. Yang disebut angka pengangguran siapa? Termasukkah anak-anak? Termasukkah yang pengangguran anak atau tidak? Nah, itu kita harus tahu konsep dasarnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Apa? Silakan, sebentar. Yang tadi Pak, tabel 1 arah dan tabel 2 arah. Tadi kan yang kalau yang tabel impor tadi itu negara asalnya itu menjadi suatu apa ya Pak? Maksudnya suatu informasi yang menyatakan dia 2 arah kan Pak? Tapi kenapa yang di penduduk miskin provinsinya itu tidak menyatakan dia 2 arah? Asal daerahnya itu tidak menyatakan dia sebagai tabel 2 arah. Maksudnya yang ini ya? Kelihatan? Iya Pak. Jadi intinya gini, sebetulnya ketika kalau yang ada di sebelah kiri, yang ini maksudnya ya? Ini kenapa disebut sebagai satu arah gitu ya? Kenapa yang provinsinya itu nggak membuat daerah asalnya itu nggak bikin dia jadi tabel 2 arah, Pak? Bentar, ini ya. Oke, jadi begini, ini sebetulnya 2 arah itu bukan karena untuk yang di sini ya. Ini maaf ini ada kesalahan ini berarti ya. Jadi 2 arah atau 2 sisi itu bukan disebabkan karena sebelah yang ada di sebelah kiri atau objek penelitiannya, negara asalnya kalau ada di sini ya. Jadi bukan karena itu, tetapi karena pembagian yang ada di dalam sini. Jadi ada pembagian kolomnya. Jadi kolomnya itu bukan seperti ini ya, dikelompokkan berdasarkan kalau ini jelas. Jadi 2 arah itu karena dia menyatakan perkotaan dan pedesaan untuk penduduk miskinnya. Jadi penduduk miskin. Jadi sebetulnya kalau dia 1 arah hanya penduduk miskin aja. Nah, ketika dibagi berdasarkan penduduk miskin, perkotaan dan pedesaan, itu maka menjadi 2 arah. Jadi tolong ini bukan karena objeknya menjadi 1 arah atau 2 arah. Jadi ini tadi 1 arah. Nah, ini kalau 1 arah kenapa? Karena di sini informasinya hanya penduduk miskinnya saja. Lebih jelasnya ini. Bukan karena provinsinya. Jadi kenapa 1 arah? Ya ada informasinya hanya penduduk miskinnya saja. Jadi ini keterangan ini yang kurang pas. Jadi ini kenapa kok disebut 1 arah? Karena hanya ada 1 informasi, yaitu penduduk miskin. Ini disebut 2 arah kenapa? Karena ada 2 informasi. Yang mana pertama penduduk miskinnya yang dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Ya, seperti ini juga. Ini seharusnya ini bukan karena negara asalnya. Jadi dia kenapa kok ada 2 arah? Karena informasinya adalah ini apa? Impor ya. Nah, jumlah impor, nilai impor yang dibagi berdasarkan itu 1 nilai impor. Dia menjadi 2 arah karena ada tambahan dibagi berdasarkan jenis barangnya. Nah, gitu. Jadi bukan karena sebetulnya kalau misalkan kalau yang menurut informasi yang nomor 2 ini berarti kan ya ini juga 2 arah kan, provinsi 1, informasi penduduk miskin 2 kan gitu. Bukan karena itu, tetapi karena memang ada pembagian dari kalau di sini adalah nilai impor yang dibagi berdasarkan jenis barang. Kalau yang ini adalah pembagian antara penduduk miskin yang dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Nah, kalau yang ini 3 arah, penduduk miskin karena 3 arah kenapa? Informasi penduduk miskin dibagi berdasarkan desa, kota, dan tahun. Sehingga ada 3 arah. Gitu ya. Jadi kita nggak melihat apakah bukan karena provinsinya itu, tetapi karena informasi yang disajikan. Oke? Bukan karena individunya, bukan karena objek penelitiannya kita, tetapi karena informasi jumlah informasi yang akan diberikan di dalam tabel ini. Pertama, informasi penduduk miskin yang dibagi kota desa dan ada beberapa tahun gitu. Makanya itu tiga arah. Ada yang lain? Makasih Najwa.
Sama, Pak, Pak. saya juga ingin bertanya, Pak. Ya, gimana Mufti? Kalau untuk yang dinamakan grafik animasi sama grafik infografis yang interaktif itu apa bedanya, Pak? Saya masih kurang paham itu. Ya, oke. Intinya gini, perbedaannya adalah ketika animasi itu kita tidak bisa melakukan infografis animasi, itu kita tidak bisa melakukan apa namanya perintah. Jadi ini bergerak gitu, yang sebelah kanan ini, tengah ini, gitu. Informasinya ada ini, tapi nggak bisa kita klik, nggak bisa, maaf, nggak bisa kita lakukan apa namanya perintah. Misalkan saya mau melihat yang bagian ini aja, yang ibu aja ini di atas, klik. Nah itu nggak bisa, itu animasi. Jadi dia tidak ada interaksi antara kita dengan isi infografis tersebut. Tetapi kalau yang interaktif, itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang ditampilkan berdasarkan misalkan ada tombol atau mungkin pengelompokan yang kita bisa lakukan klik gitu, dengan cara klik atau mungkin dengan cara bisa juga melakukan pengetikan itu, entry data atau apa gitu. Jadi itu yang disebut sebagai interaktif. Perbedaannya itu. Jadi ada timbal balik kalau interaktif ya. Kita bisa lakukan perintah, dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Itu interaktif. Kalau animasi ya dia hanya bergerak sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Oke ya, makasih Mufti. Ya, Yang lain Pak. ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya, Niken silakan. Kalau tadi itu kan kalau diperhatikan di slide Bapak ada judul tabel nih Pak. Kalau di judul tabelnya di situ selalu ada di atas tabelnya Pak. Jadi kan kalau misalkan kita mau buat di Word itu ada pilihan di insert captionnya kita milih di atas atau di bawah tabel. Itu ada nggak sih Pak pertimbangan kita kapan meletakkan judul tabelnya di bawah atau di atas tabelnya Pak? Nah, secara umum judul tabel itu ada di atas secara umum ya. Secara kalau gambar secara umum ada di bawah secara umum. Dan itu mengikuti format penulisan aja. Misalkan memang format penulisan skripsi atau tugas akhir ya seperti itu. Tetapi kalau umum ya, tapi kalau khusus misalkan kita mau menulis suatu paper di suatu jurnal atau mungkin publikasi di suatu seminar paper, kita mau bikin makalah gitu, ya kita ikuti format yang mereka atur gitu. Oh, formatnya harus di bawah misalkan. Terus harus rata kanan, harus rata kiri, harus rata tengah atau bagaimana, itu sesuai dengan yang mereka tetapkan. Tetapi BPS mempunyai format yang dasar, artinya yang kita gunakan di BPS itu ya formatnya tabel, namanya tabel, judulnya pasti ada di atas. Kemudian biasanya bisa rata tengah atau rata kiri, tergantung buku yang akan kita tampilkan. Jadi umumnya seperti ini, yang penting ada gitu. Ya, kita kalau menyajikan ya secara umum aja dulu kan, jangan yang nyeleneh, kecuali memang sesuai dengan permintaan khusus dari paper tersebut gitu. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Niken. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya... Oke. Pak. Ya, Kak Satun. Ingin bertanya mengenai tadi yang grafik peta, Pak. Itu kan misalkan peta tematik ya. Oh ya, Pak, peta tematik. Misalkan kita ambil di Sulawesi Selatan, nah kan ada 24 provinsi, tapi lokus daerah yang kita ambil itu cuma 5 misalkan Pak. Jadi yang daerah yang lain itu dikosongkan Pak. Jadi itu petanya agak-agak kosong di tingkat itu Pak, apakah boleh Pak? Ya, kalau begitu saya... Peta tematik itu harus... Ya, oke, makasih. Bentar, saya tunjukkan. Bentar. Jadi ada aplikasi, nanti boleh kalian yang suka dengan pembuatan peta nanti bisa pelajari sendiri nanti. Makanya seperti ini, harapan saya ketika kalian sudah mempelajari ini, nanti kita ada diskusi. Jadi untuk memperkaya pengetahuannya kalian. Jadi karena kita itu jarak jauh ya, dan sebetulnya kalian itu lebih lama berinteraksi dengan laptop, silakan eksplorasi, misalkan cari di Google, cari di apa, misalkan oh ini dibahas tentang ada kemiskinan, oh coba saya cari kemiskinan itu apa sih di Indonesia, menggunakan apa sih indikatornya, cara menghitungnya bagaimana gitu. Terus kemudian peta misalkan, peta. Nah ini saya kasih contoh, nanti kalian bisa belajar sendiri bagi yang berminat. Kita
untuk membuat peta tematik itu ada aplikasi ini namanya QGIS, kelihatan ya? Ini aplikasi yang free, gratis. Jadi silakan dicatat kalau nanti berminat dengan ini, nanti bisa belajar sama-sama gitu. Nah, ini contohnya. Ketika saya ingin menampilkan di sini banyak sekali, kita ada map dasarnya, peta dasarnya sudah ada di sini. Peta OpenStreetMap itu sudah lengkap sekali. Terus kemudian kalau untuk misalkan peta sketsa petanya, memang ada di internet juga ada, tapi biasanya kita BPS itu juga mempunyai sendiri. Oke, misalkan ini ya, contoh aja. Saya mau menampilkan peta Indonesia per provinsi. Kalau yang berminat nanti coba-coba install, nanti kita bisa diskusi ya. Silakan. Ini sistem koordinatnya harus saya rubah dulu supaya antara peta yang saya ambil dari dunia, nah ini yang petanya Indonesia bisa klop. Nah, supaya klop. Nah, ini yang peta yang saya ambil itu ada 2 peta. Yang pertama peta dari OpenStreetMap yang disediakan biasanya dari Google. Kemudian juga peta Indonesia poligon yang bentuk kotak-kotak ini, yang bentuk pembagian wilayah administrasi ya, berdasarkan wilayah administrasi. Nah, kalau ini kan adalah berdasarkan provinsi. Ya, sebetulnya nanti ketika kita hanya mau menampilkan satu pulau saja, contohlah satu pulau Kalimantan, ya kita bisa menghapus untuk yang lain, peta yang lain itu kita bisa hapus. Nah, untuk yang kosong-kosong ini bisa kita berikan begini, atau memang kita berikan warna yang lain, itu bisa. Jadi nanti kalau mau membuat peta tematik, bisa praktek menggunakan QGIS. Nanti ya, bisa dilakukan itu. Jadi nanti agar informasi tidak kacau balau, hanya saya fokus kepada Pulau Kalimantan ini, ya yang lain misalkan saya kasih warna abu-abu atau mungkin warna abu-abu yang muda, sehingga dia hanya kabur, hanya menunjukkan supaya ada lokasi peta ada lokasinya di situ, tetapi tidak fokus pada pulau yang lain kecuali Kalimantan. Jadi hanya Kalimantan saja yang kita berikan warna sesuai dengan data yang akan kita tampilkan di dalam peta tersebut. Bisa jadi ya? Jelas? Halo, boleh? Jadi misalkan kalau di Sulawesi Selatan kan 24 kabupaten. Nah, kalau kita kan ngambilnya cuma 5 kabupaten aja Pak yang jadikan lokasi penelitian Pak. Jadi ya, misalkan kalau begitu Pak yang di tengah-tengahnya kosong, terus yang daerah diambil itu diwarnai Pak, gitu nggak apa-apa Pak? Oh iya, bukan kosong ya, bagusnya sih masih mungkin dikasih abu-abu gitu ya. Dikasih abu-abu supaya apa? Supaya sebetulnya ada wilayah, misalkan ini kabupaten nih, saya masukkan juga nih. Kabupaten, saya set dulu proyeksinya, harus sama proyeksinya, kayak tadi yang disampaikan, kaidah pemetaan, nah proyeksinya sama, sehingga ada warnanya begini kan, nanti yang lainnya ya dikasih warna abu-abu saja, supaya ketahuan bahwa sebetulnya ada lokasi yang lain di situ, tetapi tidak menjadi objek penelitiannya kita. Oke? Jadi itu penyajian supaya kita, orang juga lihat, paham, oh ini kan abu-abu semua, berarti selain 5 ini abu-abu gitu. Nanti kasih keterangan juga bahwa abu-abu itu tidak masuk dalam penelitiannya kita gitu. Jadi hanya 5 itu yang diberikan warna sesuai dengan yang kita inginkan, apakah itu gradasi warna atau mungkin berdasarkan dari warna yang lain. Itu bisa dilakukan. Tapi nantilah, kita kan bukan materi kita ini untuk belajar QGIS. Nah, maksud saya nanti kalian bisa belajar sendiri. QGIS ini gratis, cari aja di Google, nanti di-download. Nah, kalau memang nanti kita pas ada waktu longgar, kita bisa belajar sama-sama. Oke? Ya, sama-sama. Intinya bisa kita lakukan. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi, kasih warna abu-abu. Jangan dibolong-bolong. Kalau bolong-bolong nanti dikira laut lagi. Ya kan? Kalau dikira laut, ya nanti jadi nggak pas. Bisa, contohnya seperti ini kok, gampangannya ini. Ini kita tinggal, kalau di sini kita berikan query saja.
query yang kita pilih hanya beberapa provinsi, beberapa kabupaten saja. Nanti bisa. Nanti aja lah ya, nanti butuh makan waktu lagi. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya mau tunjukkan ini, data Sakernas. Ini saya bikin juga pakai loh ini, pakai Kiki saja ini, animasi ini. Selain ini saya juga bikin yang di DKI sebetulnya. Kalau di DKI lebih kelihatan sekali penyebarannya per kelurahan bahkan. Jadi kita bisa lihat dari kelurahan mana yang memang mulainya itu dari kelurahan mana, kemudian di bulan-bulan apa di kelurahan yang Jakarta Utara itu yang lebih cepat berkembang ini COVID-19-nya, itu kita bisa lihat. Ada sebenarnya saya bikin untuk yang DKI juga, bahkan DKI sampai tanggal kemarin ada. Ini yang saya berikan contoh yang ada yang untuk Indonesia. Nah ini seperti ini contohnya nih, Malaysia, Brunei, dan ini kan warnanya kita kasih warna abu-abu. Terus ini juga ada Timor Leste yang sebelah kanan ini kan nggak kita hapus, tetapi kita karena dia bukan objek penelitian kita kasih warna aja seperti ini kan. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu ada di mana gitu. Ya sama dengan yang tadi. Kabupaten itu ada di mana, yang lain kasih warna abu-abu atau apa. Oke? Oke ya, kalau nggak ada lagi. Saya tunjukkan data Sakernas. Ini bisa saya share nggak ya? Untuk latihan kalian ya. Oke, saya hapus dulu. Saya tutup dulu deh. Saya kirim dulu nih. Data Sakernas. Nah, saya kirim di chat ya. Mana chat ini? Chat. Silakan di-download ya, di chat ya. Ini ada yang pakai HP? Ya, ada yang pakai HP atau laptop semua? Ada, saya pakai iPad, Pak. Oh iya. Ya, di-download dulu aja ya. Ya, nanti latihannya boleh nanti setelah ini. Ini datanya. Ini adalah contoh data Sakernas. Sakernas itu tentang apa tadi? Ketenaga kerjaan. Untuk menghitung apa? TPT, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, pokoknya yang terkait dengan angkatan kerja. Ya, silakan di-download dulu. Iya, sudah. Ini yang nanti tolong dikumpulkan ya. Yes, 15 menit lagi. Habis itu kalian isi responsi ya. Kalau responsinya yang diisi catatan ini aja, catatan atau ringkasan saja ya. Bukan tugas. Kalau tugas nanti di tempat tugas saja mengumpulkannya. Oke, sudah di-download. Saya berikan penjelasan.